Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Kami semua berdoa dari tempat ini supaya Anda semua dalam keadaan sehat. Dan juga pagi hari ini kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Yuk saya mengajak Anda untuk datang kepada Tuhan. Kita buka hati, kita berdoa. Kita mohon supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita, revelation, untuk kita boleh mengerti akan firman Allah. Bapak Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami buka hati kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami, Roh Kudus pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, untuk hamba bisa menyampaikan tepat semua pesan seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, biar kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba dan pakai hamba, dan setiap perkataan yang keluar boleh memberkati, membangun setiap umat Tuhan. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani semua umat Tuhan supaya kami semua boleh mengalami kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk kita siapkan hati kita mau belajar sama-sama kembali firman Allah. Pagi hari ini dalam program Renungan Pagi, saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai 18. Dan saya kasih judul Renungan Pagi hari ini adalah kejujuran dalam hal-hal yang kecil. Saya yakin dan percaya bagian terpenting dari nats ini ketika kita baca mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18, ada 3 hal yang penting yang saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama merenungkan bersama-sama pagi hari ini melalui program Renungan Pagi kita. Yang pertama adalah bicara tentang kejujuran. Dari nats ini ada poin yang sangat penting yang ditekankan, yaitu tentang kejujuran. Yang kedua adalah tentang responsibility, tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah hubungan antara hal duniawi dan juga hal-hal rohani. Nah, dari semua 3 hal ini kita mau belajar sama-sama. Ada begitu banyak hal yang penting yang kita bisa pelajari untuk memperlengkapi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Saya berdoa dari tempat ini supaya melalui nats ini kita bisa belajar ada begitu banyak hal yang penting yang berguna untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bersama-sama. Secara garis besar ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari, tapi ada beberapa poin penting yang saya mau mengajak Anda untuk menjadikan ini sebagai sebuah pedoman kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang pertama yang saya mau bahas adalah kejujuran. Saya yakin dan percaya kejujuran adalah sebuah fondasi daripada kehidupan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi yang pertama saya percaya kejujuran is the foundation of life. Ini adalah poin yang pertama yang saya mau mengajak Anda untuk kita bisa pelajari bersama-sama, bahwa kejujuran adalah fondasi dalam kehidupan Anda. Penekanannya adalah betapa pentingnya setiap Anda jujur dalam perkara-perkara yang kecil, saudara. Perkara-perkara yang biasa. Kalau kita dalam rumah tangga, hal-hal yang terpenting bukan kejujuran dalam hal yang besar saja, tapi dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal yang sehari-hari, dalam hal-hal yang kecil, saudara. Bagaimana Anda sebagai anak dan orang tua jujur, orang tua dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, berkata apa adanya, tidak ada kebohongan, tidak ada hal-hal yang penipu dan sebagainya, ngomong yang jelek, atau ngomong yang tidak jujur, tapi semuanya dimulai dari perkataan kita, mulai dari tingkah laku kita, dimulai dari rumah kita, antara suami dan istri, anak dan orang tua, baru dalam komunitas gereja dan sebagainya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita yang penting. Pertama, kejujuran is the foundation of life. Jadi saudara, kalau Anda mau membangun fondasi kehidupan yang benar, harus bangun dengan kehidupan yang jujur, bukan cuma di hadapan Allah, tapi bagaimana kita dengan manusia, kita jujur di hadapan para manusia dan semuanya. Jadi penekanan yang terpenting adalah bagaimana Anda dan saya bisa hidup jujur dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Nah, jika kita tidak dapat dipercaya dalam hal kecil, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar? Dan saya juga mau kasih tahu bahwa kejujuran is not just a foundation of life,
tapi kejujuran mencerminkan karakter kita di hadapan Tuhan. Dan saya juga yakin bahwa kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, dan kita harus mencerminkan karakter Kristus, dan salah satunya adalah jujur, saudara. Dan saya yang percaya, yakin sekali bahwa ketika Anda jujur, Anda mencerminkan karakter kita di hadapan Allah, dan juga mencerminkan atau Anda sedang menyatakan kepada orang-orang bagaimana Kristus ada dan nyata dalam kehidupan Anda. Lalu yang kedua, ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ayat ini saya merenung, saya mendapatkan sebuah hal yang penting. Yang kedua, selain yang pertama, kejujuran is the foundation of life. Yang kedua, saya belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengelola harta dengan bijaksana. Bukan cuma jujur, tapi bijaksana. Artinya apa? Kalau Anda nggak bisa dipercaya dengan hal yang keuangan, bagaimana Anda bisa dipercayakan hal yang lebih besar lagi? Kalau dalam hal yang kecil kita nggak jujur, saudara. Jadi sebagai mungkin kita karyawan atau staff, kita mengelola keuangan dengan bijaksana, dengan benar tentunya. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita dipercayakan Tuhan harta, dipercayakan Tuhan keuangan, kita mengelolanya dengan bijaksana, nggak boleh sembarangan, dan tidak boleh tidak jujur, tapi kita mengelola dengan bijaksana. Nah, sekali lagi ayat ini mengingatkan kita, jika kamu tidak setia dalam harta yang tidak benar, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada kamu? Dan kita mengenal bahwa sekali lagi harta duniawi disebut sebagai harta yang tidak benar. Tetapi saudara, Anda harus mengerti bahwa Anda dan saya dipanggil justru untuk mengelola sumber daya yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Bukan sesuatu harta yang tidak benar, tetapi sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dititipkan kepada kita, dan kita punya responsibility untuk mengelolanya, bukan cuma dengan kejujuran, tapi dengan penuh bijaksana, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau kita pelajari berikutnya ayat 13, dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, dari ayat ini saya menemukan sebuah gambaran. Hal yang ketiga yang terpenting yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah the right choice. Adalah pilihan yang benar. Sekali lagi ayat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengajarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, kita akan dihadapkan dengan sebuah pilihan, apakah kita mau mengabdi kepada Tuhan, atau kita mau mengabdi kepada mamon atau uang kita. Nah, ini mengajak kita semua untuk merenungkan prioritas hidup dalam hidup kita. Apakah kita mau yang benar-benar melayani yang benar, mengabdi kepada yang benar, atau mengabdi kepada uang atau duniawi, saudara. Jadi sekali lagi ayat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita pagi hari ini untuk kita memiliki the right choice, pilihan yang tepat. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus milih salah satu, mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Bukan berarti Anda membuang uang. Uang memang diperlukan, tapi hati kita nggak boleh melekat sama uang. Apalagi kita seolah-olah menjadikan itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Mengejar itu lebih dari mengejar apapun. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya termasuk kebutuhan kita, keuangan kita pasti akan dicukupi sama Tuhan. Tapi hati kita nggak boleh melekat sama uang. Hati kita harus tetap mengabdi kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mengabdi dengan benar, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Yang terakhir ayat 18, lalu saya akan tutup. Dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, saudara, ini menarik. Kenapa? Karena kalau Anda pelajari, yang pertama bicara tentang uang, tanggung jawab, dan tiba-tiba bicara tentang
hubungan. Nah, yang lebih tepatnya adalah hubungan dengan keluarga, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini ditutup setiap orang yang menceraikan istrinya kawin dengan perempuan lain. Maksudnya apa? Nah, dari ayat ini saya merenungkan dan saya mengambil sebuah hal yang penting, yaitu bagaimana kita memiliki komitmen. Katakan amin kalau Anda sepakat. Komitmen apa? Dan kesetiaan dalam hubungan keluarga. Nah, ini mengingatkan Anda dan saya penting yang namanya komitmen dan juga kesetiaan dalam hubungan keluarga. Dan ingat sekali lagi yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini, ada konsekuensi dari ketidaksetiaan. Jadi konsekuensi dan ketidaksetiaan dalam hubungan ini akan berakibat hal yang buruk dalam kehidupan Anda. Nah, itu sebabnya saudara, ayat ini ditutup bukan cuma Anda ngerti bahwa kejujuran is the foundation of life, bukan cuma Anda mengerti bagaimana mengelola harta dengan bijaksana, bukan cuma Anda memiliki the right choice, tapi Anda juga harus komit dan setia dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, istri dan suami. Lalu kaitannya apa dengan harta, dengan uang dan sebagainya? Sangat berkaitan erat Bapak Ibu semua. Dan saya percaya, saya berdoa supaya Anda tidak tergoda dengan mamon, sehingga ketika Anda nggak dicukupi kebutuhan dengan suamimu, Anda cari suami yang lebih mapan dan sebagainya. Dan itu tidak boleh. Kita harus menghargai, menghormati pernikahan yang kita kuduskan bersama-sama. Pernikahan kita, keluarga kita harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang dia mau ajarkan pagi hari ini dalam renungan yang kita mau belajar. Bagaimana ketika kita terikat dalam hubungan keluarga, kita harus komit dan kita harus setia dengan keluarga kita yang percaya. Katakan amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami belajar tentang bagaimana kami menjadi orang harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga kami. Karena kami tahu kejujuran is the foundation of life. Kami juga berdoa ya Bapak, biar kami menjadi orang-orang yang ngerti mengelola harta dengan bijaksana. Kami menjadi orang-orang yang ngerti the right choice, memilih tepat, mengabdi kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Dan kami juga menjadi orang-orang yang komitmen, kesetiaan dalam Tuhan dan juga dalam hubungan keluarga. Berkati setiap umat-Mu biar firman yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi jadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, aku berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program renungan pagi ini. Will be blessed by the Lord. Berkati setiap mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, tempat mereka melayani. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kalau hari ini kami akan memulai aktivitas, biar Tuhan Engkau berjalan di depan kami, Engkau ada bersama kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya berdoa dari tempat ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program renungan pagi berikutnya.